Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pencuri spesialis becak motor di Padang ditangkap polisi. Seorang kepala dusun di Mentawai ditangkap polisi karena menyimpan puluhan paket ganja kering. Polisi tangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 22 paket sabu-sabu. Dua pelaku pencurian spesialis becak motor ini diringkus anggota Satreskrim Polresta Padang di Teluk Bayur, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran kota Padang pada Rabu malam. Yang pertama ditangkap adalah Panji yang mencoba kabur saat akan diringkus polisi. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan berkali-kali agar pelaku tidak lolos. Panji akhirnya bisa dibekuk. Setelah dilakukan interogasi, polisi mencari rekan pelaku lain yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan. Berbeda dengan Panji yang berupaya untuk kabur, rekannya yang bernama Adit diringkus polisi tanpa perlawanan. Saat diperiksa, polisi menemukan sejumlah daun ganja kering yang diakui Adit sebagai miliknya. Dari keterangan kedua pelaku, barang bukti 1 unit becak motor yang mereka curi telah dijual kepada penadah. Polisi kemudian mendatangi sang penadah dan menyita barang bukti becak motor berikut dengan kunci letter T yang digunakan pelaku saat beraksi. Dari keterangan polisi, kedua pelaku ternyata spesialis mencuri becak motor yang telah beraksi hampir 15 kali di Padang. Telah kita amankan 2 orang pelaku spesialis pencurian becak motor, dan untuk pelaku kita amankan di daerah Teluk Bayur. Untuk pelaku sempat melarikan diri dan langsung kita kejar. Untuk pelaku dan barang bukti telah kita amankan di Polresta Padang. Pelaku kita serahkan kepada unit IKSA di Polresta Padang. Kedua pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Mana lagi? Udah. Ini ya. Seorang kepala dusun di Mentawai dibekuk tim Polsek Siberut di rumahnya di Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. Saat ditangkap, polisi menemukan 1 paket kecil ganja kering yang disimpan pelaku di dalam sakunya. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumahnya dan menemukan 40 paket kecil daun ganja kering, 4 paket menengah, beserta 1 paket besar ganja yang disembunyikan tersangka di dalam lemari dan di bawah kasur. Berdasarkan temuan ini, polisi menduga tersangka adalah seorang pengedar ganja di wilayah Siberut Selatan. Fauzi Rianto yang merupakan seorang kepala dusun di Desa Muara Siberut selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Informasi tersebut kita langsung turun ke tempat kejadian itu, ke sasaran itu, dan di sana kita menemukan si pelaku, dan di sana itu juga kita didampingi oleh kepala desa setempat karena berhubungan dengan si pelaku juga merupakan seorang kepala dusun. Dan setelah di rumah tersebut kita menemukan si pelaku, dan dari tangan si pelaku sendiri mengeluarkan dari badannya, yaitu dari celananya, ada 1 paket narkotika jenis daun ganja kering. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Tertangkapnya seorang kepala dusun di Mentawai karena mengedarkan ganja kering semakin memperkuat sinyalemen jika Sumatera Barat darurat narkoba. Pasalnya, Muara Siberut, tempat kepala dusun bermukim, berjarak lebih dari 60 km dari Tuapejat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan hanya bisa ditempuh dengan kapal cepat selama 1 jam. Sedangkan jaraknya dari Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, lebih dari 120 km. Safatul Ulum melaporkan dari Mentawai. Petugas gabungan dari Polresta Padang
dan Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di kawasan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang, Rabu siang. Pada operasi gabungan ini, yang menjadi sasaran adalah pangkalan truk di kawasan Indarung. Dari informasi yang beredar, banyak sopir dan kernet truk pengangkut semen yang menunggu muatan semen mengonsumsi sabu-sabu. Informasi tersebut ternyata benar. Petugas menangkap 4 orang yang sedang mengonsumsi sabu-sabu yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Dalam kegiatan yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polresta Padang ini, polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari tempat-tempat penyimpanan narkoba di warung maupun di tempat mangkal lainnya. Setelah digeledah, petugas menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 paket siap edar. Mereka yang ditangkap itu selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sementara kita amankan ada 4 orang tersangka. Ada lebih kurang 22 paket narkotika jenis sabu. Di sana kita temukan alat hisap, timbangan elektrik, dan hasil penjualan juga. Yang satu lagi santai, duduk menunggu antrian. Dari itu kita amankan. Sempat mereka lari atau kabur. Setelah dilakukan penggeledahan, kita temukan yang pertama itu 1 paket narkotika jenis sabu. Mereka sempat juga ada yang dibuang, dilempar ke arah pinggir sungai. Operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan ini akan terus digelar jajaran kepolisian dari Polresta Padang dan Polda Sumbar secara rutin untuk meminimalisir tindakan penyalahgunaan narkotika. Alfi melaporkan dari Padang. Jendela itu tuh. Puluhan jemaah tarekat Naksabandia melaksanakan salat Idul Adha 1446 Hijriah di Surau Baru, Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang pada Kamis pagi. Sebelum melaksanakan salat, para jemaah yang didominasi kalangan lanjut usia ini mengumandangkan takbir secara bersama-sama mengikuti imam. Usai salat Idul Adha 2 rakaat, jemaah mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Jemaah tarekat Naksabandia serentak merayakan Hari Idul Adha 1 hari lebih cepat dari keputusan pemerintah. Alasannya, jemaah tarekat Naksabandia berdasarkan hisab ruqyat kitab Munjid. 3 ekor sapi, 1 ekor kambing 2. Ini melalui hisab dan ruqyah waktu puasa. Waktu puasa itulah ditentukan hari lebaran Zulhijjah. Ya sudah tahu. Hari puasamu, hari lebaranmu. Hari puasa dulu hari Kamis. Kamis lebaran Zulhijjah. Meski pelaksanaan salat Idul Adha tarekat Naksabandia dilaksanakan hari Kamis, namun pemotongan hewan kurban di Surau Baru ini baru akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok. Naksabandia merupakan salah satu aliran tarekat yang berkembang pesat di pesisir Sumatera. Jemaahnya banyak tersebar di Padang, pesisir selatan, hingga ke Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Di Padang sendiri, jemaah tarekat Naksabandia diperkirakan berjumlah lebih dari 50.000 orang. Alfi melaporkan dari Padang.